atau organisasi untuk mentadbir urusan umat, itu adalah bagian daripada agama. Jadi jangan salah paham. Pada saat kita katakan politik terus dengan kita dengan pandangan sini, itu tidak betul. Sebab politik itu bagian daripada agama kita. Kalau tidak ada pemerintah, kalau tidak ada yang ngatur, bagaimana kita boleh beribadah, bagaimana kita boleh aman? Kenapa? Sampai 2-3 hari Nabi kita meninggal pada desain hari Rabu baru terkuburkan. Sebab mereka tidak mau kalau sampai para sahabat ditinggalkan oleh baginda tanpa ada pemimpin, tanpa ada khalifah yang mengatur kehidupan umat. Hanya pada saat itu mungkin dipertanyakan apa masalahnya dan apa problemnya ulama terlibat dalam politik. Kita katakan ulama harus tahu politik, tapi tidak mesti mereka langsung yang terbabit. Kenapa? Kalau pertanyaannya, itu tidakkah para sahabat Nabi, Al-Khulafaur Rasyidun di kalangan para ulama? Memang betul. Tapi bidang-bidang mereka diambil alih oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, yang sekian-sekian tidak terhitung. Dengan Sayyidina Abu Hurairah pun sudah sanggup untuk mewakili baginda Abu Bakar dalam periwayatan hadis-hadis Rasulullah. Sementara zaman kita sekarang, zaman yang bidang-bidang ilmu itu sudah kita bagi-bagikan, pakar spesialis dalam bidang bedah, pakar spesialis dalam bidang hukum, pakar spesialis dalam bidang kedokteran untuk perobatan, pakar spesialis dalam bidang industri, dalam bidang pertanian, dalam bidang apa. Di zaman kita seperti itu. Jadi yang pakar spesialis dalam bidang ilmu dan dakwah kalau tinggalkan lahannya atau juga dengan tempatnya, pertanyaan yang saya tanyakan tadi akan diambil alih oleh siapa? Di zaman sahabat tidak demikian. Jadi semuanya pada posisi keilmuan yang kurang lebih. Yang sehingga kalau Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, mengatur urusan umat, tempat beliau sebagai seorang dai, tempat beliau sebagai seorang alim, itu akan diambil alih oleh sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Gambaran sederhana pondok pesantren yang mana yang tidak akan buyar pelajarnya kalau pada saat kiainya terlibat dalam politik. Siapa yang mengajar? Wibawa kiai beda dengan wibawa ustaz. Wibawa daripada kiai beda dengan wibawa pembimbing atau dengan asisten daripada Pak Kiai. Beda. Jadi itu yang tidak kita harapkan dan juga yang tidak kita inginkan. Jadi kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan tadi, politik itu bagian daripada agama. Politik menjadi kotor bukan karena politiknya, yang mengotor itu adalah watak, perilaku. Jadi pada orang-orang yang terbabit yang tidak mendapatkan bimbingan dan pedoman agama. Jadi mereka yang mendapatkan bimbingan dan pedoman agama, sebagaimana kita lihat, misalnya seperti cerita kita kemarin tentang Khalifah Zuhud itu seperti apa? Masya Allah, tabarakallah, panjang. Waktu tidak izinkan untuk kita memperkenalkan cerita-cerita dan juga kejadian di zaman salafun saleh yang pada saat dengan mereka terlibat dalam dunia politik atau kumpulan-kumpulan yang tidak mau membabitkan diri dalam politik. Mungkin diantara daripada yang elok untuk kita kongsikan, salafun saleh kenapa sampai membuat 1001 alasan untuk tidak terlibat dalam politik. Yang jelas itu menjadi kaufi saja. Rasa-rasa lebih mendingan, lebih elok dikatakan jadi orang gila, menggila-gilakan diri daripada terlibat dalam dunia itu. Sehingga sampai satu slogan kata-kata mereka ucapkan, sesungguhnya dengan kami belajar untuk menjauh daripada politik atau untuk menjauh daripada sultan yang berkuasa, sebagaimana kami belajar mempelajari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bahkan dikatakan semakin dekat kita dengan pemimpin-pemimpin negara, semakin jauh kita daripada Allah Jalla wa'ala. Itu yang disebutkan di dalam beberapa ungkapan para alim ulama. Jadi jangan disalahpahami. Kita tidak mengatakan ulama tidak boleh terlibat dalam dunia politik. Akan tapi kalau pada saat mereka terlibat, itu menurunkan martabat mereka dan juga akan terimbas. Akan ada pengaruhnya kepada ilmu dan juga kepada ulama. Sehingga berlaku pandangan sini dan ulama sampai diolok-olok. Kalau pada saat tadinya gigi, Quran, hadis, tafsir, tasawuf dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya merebutkan kursi kepemimpinan, kursi pemerintahan juga. Nah, kita tak nak mendengar kata-kata semacam itu. Jadi kita inginkan murid kita yang naik. Dengan kita mendapatkan kedudukan dan kekuasaan yang seperti itu. Jadi kita berpedoman kepada sirah salafun saleh
yang walaupun dengan mereka ditindas, dikucilkan, diseksa, dianiaya, Imam Malik disebat, dipukul sama Abi Ja'far al-Mansur. Imam Ahmad Ibnu Hanbal dipenjarakan dan dipukul tiap hari selama tidak kurang daripada 18 bulan. Al-Imam Syafi'i dituduh untuk memberontak sampai dibelenggu tangan dan kaki dirantai daripada Yaman dibawa untuk menghadap Khalifah Harun al-Rasyid. Tapi tidak ada seorang pun daripada mereka yang mencalonkan dirinya atau salah satunya untuk mengambil alih jawatan Khalifah Harun al-Rasyid atau pemerintah yang berkuasa pada itu. Kenapa? Sebab bagi mereka itu akan merendahkan martabat dan kedudukan mereka di sisi Allah sebagai seorang da'i. Beda da'i ilallah dengan asyasi ahli dakwah dengan ahli politik. Itu perbedaannya seperti jarak antara langit dan bumi. Hada wa billahi taufiq, kita berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.